Bapak Ibu peserta sosialisasi, acara akan segera dimulai. Diingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background yang ada di kolom chat, dan menonaktifkan audio. Bapak Ibu, diingatkan kembali untuk mengganti penamaan Zoom sesuai dengan format yang telah ditentukan. Diminta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background dan menonaktifkan audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Satu. Tabib Pagi, Bu. Pun, Ya pun. Ya pun. yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, yang saya hormati para narasumber dan seluruh peserta kegiatan sosialisasi yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ikhtiar Resti, analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Saya bertugas sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini, yaitu sosialisasi peningkatan layanan digitalisasi pemberhentian ASN. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum masuk sesi penyampaian materi, mari kita dengarkan sambutan Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang sekaligus akan membuka acara sosialisasi kita hari ini. Kepada Ibu Meiri Harikasari, SSTP MM, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib Pun, Ya pun. yang saya hormati rekan-rekan Kepala Subbag Umum OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, yang saya hormati rekan-rekan operator dari SAPKT, yang saya hormati rekan-rekan panitia dan narasumber dalam hal ini rekan-rekan yang ada di BKD, serta peserta yang mungkin dalam hal ini berkesempatan hadir pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan layanan digitalisasi pemberhentian ASN bagi Kepala Subbag Umum dan Operator SAPKT di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan, masih dapat melaksanakan ibadah di bulan penuh berkah, di bulan Ramadan, melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan terkait dengan sosialisasi peningkatan layanan digitalisasi pemberhentian ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita ketahui bersama bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era saat ini, termasuk dalam proses administrasi kepegawaian. Layanan digital pemberitaan ASN hadir sebagai solusi untuk dapat mempercepat proses pengelolaan administrasi kepegawaian dengan lebih akurat, akuntabel, dan dapat meminimalisasi potensi kesalahan dalam administrasi kepegawaian. Bapak Ibu, harapan kami melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami mekanisme dan manfaat dari layanan digitalisasi. Pemahaman yang baik implementasi layanan digital pemberitaan AS ini di instansi Bapak Ibu semua dapat berjalan secara optimal. Tentunya hal ini sejalan dengan komitmen kita dalam memberikan pelayanan digital yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, dan dapat mendorong peningkatan transparansi dalam pelayanan publik. Kami juga berharap melalui layanan ini para ASN yang telah memasuki masa pensiun atau pemberhentian karena alasan lainnya mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan tidak sulit, sehingga hak mereka dapat terpenuhi dengan baik. Dengan dukungan dari seluruh peserta ini dapat berperan aktif dalam proses sosialisasi ini sehingga seluruh inovasi dan transparansi digital dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi di setiap lini pelayanan. Bapak Ibu yang saya hormati, digitalisasi merupakan salah satu
hal yang penting pada saat ini di mana kita akan melaksanakan pemerintahan good governance dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan adanya aplikasi melalui SAPKT yang memberikan layanan-layanan kepegawaian yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Berbagai macam kemudahan yang telah kita berikan kepada teman-teman semua sehingga harapan kami dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya aplikasi SAPKT ini dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal. Sehingga mohon harapan dari Bapak Ibu semua untuk dapat terus mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya dan dapat disosialisasikan kembali kepada rekan-rekan yang ada di OPD Bapak Ibu semua. Sehingga tidak adanya kendala, tidak adanya keterlambatan baik dalam pengusulan maupun dalam penyelesaiannya. Kita kata bersama pada saat ini pengusulan bisa dilakukan dari jauh hari walaupun TMT-nya masih ada beberapa bulan dan alhamdulillah pada saat ini sebelum pada akhirnya TMT pensiun SK sudah dapat kita keluarkan. Merupakan salah satu komitmen kami dari BKD Provinsi Lampung untuk dapat memberikan pelayanan terbaik yang dilakukan secara digitalisasi. Mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu semua sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kemudahan kepada ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi kegiatan pada pagi hari ini dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala BKD Provinsi Lampung atas sambutan yang telah diberikan. Izin Bapak Ibu sebelum memulai materi kita akan lakukan sesi pengambilan gambar. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Izin saya untuk memberikan aba-aba. Baik, untuk slide 1, 1, 2, 3. Baik, slide 2, 1, 2, 3. Baik, slide 3, 1, 2, 3. Baik, untuk slide 4, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita akan mulai ke sesi penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu tentang digitalisasi proses pemberhentian pensiun yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Puspitasari, ST, Analis SDM Aparatur Ahli Madya. Kepada Ibu Dian dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, yang saya hormati Ibu Kepala BKD Provinsi Lampung, yang saya hormati para peserta Zoom sosialisasi peningkatan layanan digital pemberhentian ASN. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi mengenai digitalisasi proses pemberhentian ASN. Izin share ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, baiklah Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa layanan digital dalam pemerintah adalah sistem penyelenggaraan layanan publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, instansi, atau pegawai secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Layanan ini merupakan bagian dari transformasi yang mendukung penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau kita sering sebut dengan SPBE, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Adapun tujuan dari layanan digital ini dapat kita lihat bahwa satu, yaitu meningkatkan efisiensi, di mana meningkatkan efisiensi adalah mempercepat proses layanan dengan sistem otomatisasi. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu aksesibilitas layanan, di mana yaitu masyarakat lebih mudah mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor. Yang keempat yaitu integritas data. Di sini bahwa menghubungkan berbagai layanan dalam satu sistem yang berintegrasi. Yang terakhir adalah secara paperless, yaitu mewujudkan pelayanan ramah lingkungan dengan menggunakan dokumen digital.
Dasar hukum dari layanan digitalisasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau sering kita sebut dengan SPBE. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang keempat adalah Surat Kepala BKN tentang proses layanan pensiun secara otomatis. Adapun manfaat dari layanan digital yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 2. Mempercepat proses pelayanan, 3. Mengurangi potensi pungli, yang keempat memudahkan pengawasan dan evaluasi pelayanan, serta mendukung keterbukaan informasi. Digitalisasi adalah proses pemberhentian ASN, di mana di Provinsi Lampung melalui aplikasi SAPKT atau e-pensiun telah melakukan pembaruan sehingga prinsip digitalisasi layanan secara tepat dan tepat. Salah satu bentuk pembaruan tersebut bahwa setiap layanan pegawai, khususnya layanan pelep yang bersangkutan melalui website BKD Provinsi Lampung. Berbicara tentang pemberhentian, sebaiknya kita mengetahui dasar hukum pelaksanaan pemberhentian PNS. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP 11 Tahun 2017 di manajemen PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, Perkan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS. Dan terakhir adalah Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang pertimbangan teknis pensiun PNS. Jenis pemberhentian itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu pemberhentian secara hormat, di antara lain adalah APS, mencapai BUP, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani rohani, meninggal dunia, dan karena hal lainnya. Yang kedua yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Antara lain yaitu melakukan tindak pidana, pelanggaran disiplin, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dari sini dapat kita lihat bahwa pemberhentian dengan hormat itu ada APS. APS sendiri bisa dilaksanain atau dilakukan setelah mendapatkan izin dari PPK, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian. APS yang jika ingin mendapatkan jaminan pensiun harus memenuhi syarat di usia 50 dan masa kerja 20 tahun. Hak PNS yang diberikan dengan hormat, hak PNS yang diberhentikan dengan hormat yaitu yang didapatkan adalah THT, pensiun, tapera, serta JKM. Layanan digital pemerintah menjadi penting mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berbasis teknologi untuk memberikan layanan yang telah lebih baik kepada masyarakat dan aparatur negara. Demikianlah materi yang saya berikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan Kepada Ibu Bapak sekalian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian atas materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang akan bertanya bisa mengajukan pertanyaan melalui link yang di-share di kolom chat. Kita akan langsung ke materi berikutnya tentang alur digitalisasi pemberhentian ASN, pengajuan sampai dengan SK pemberhentian. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Asmawati SE, analis SDM aparatur ahli muda dan juga selaku ketua tim pemberhentian ASN. Kepada Ibu Sri dipersilahkan. Terima kasih pada moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Izin Ibu Kepala BKD dan yang saya hormati para peserta Zoom sosialisasi peningkatan layanan digitalisasi pemerintahan ASN. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai alur digitalisasi pemberhentian ASN
pengajuan sampai dengan penerbitan SK. Harapan saya melalui sosialisasi ini kita bisa memahami memahami secara mendalam sehingga meminimalisir potensi kesalahan dalam pengajuan usul pensiun. Izin Ibu saya share materi. Baiklah, di sini kita lihat alur digitalisasi pemberian ASN. Mungkin sama-sama kita mengetahui saat ini BKD Provinsi Lampung telah memiliki aplikasi SAPKT yang wujud dari layanan pensiun secara digital. SAPKT e-pensiun merupakan salah satu dari sebagian ada layanan pada BKD Provinsi Lampung. Pada saat pengajuan layanan pensiun, syarat-syarat yang harus diajukan, alur dan syarat-syaratnya yaitu alurnya yaitu berkas permohonan. Berkas permohonan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Di sini saya akan membacakan materi tentang alur digital, usul pengajuan sampai dengan SK pemberhentian. Sebagaimana kita ketahui, BKD telah memiliki aplikasi SAPKT e-pensiun. Hal ini yang sangat membantu layanan pensiun sehingga layanan akan dapat berjalan secara cepat dan tepat. Syarat-syarat untuk pengajuan pensiun, proses pemberhentiannya yaitu salah satu syarat utama untuk pengajuan yaitu SK CPNS, kemudian SK PNS, kemudian SK terakhir, dan hal yang harus diupload itu harus secara jelas terbaca pada saat penguploadan pada SAPKT. Mungkin bagi Bapak Ibu operator SAPKT bisa kita masuk melalui password dan username masing-masing sehingga pemberkasan atau penguploadan itu bisa berjalan, bisa terbaca. Jadi saya berharap di sini pada saat Bapak Ibu mengupload untuk usulan pensiun, hal-hal yang syarat-syarat itu harus jelas terbaca pada saat penyekenan sehingga pada saat kita memverifikasi itu tidak akan menyulitkan. Gunanya masih kita menggunakan penguploadan untuk biar terbaca supaya pada saat memverifikasi atau memproses usul itu tidak ada kesalahan pada saat penginputan data keluarga. Jadi pada saat Bapak Ibu mungkin pada saat pengajuan DPCP, daftar perorangan calon pensiun, di situ tertulis data-data yang harus diupdate atau diremajakan. Salah satu yang penting pada pengupdatean data itu data antara data TMT CPNS, PNS, SK PNS, dan SK terakhir itu harus sama. Kadang beberapa kejadian pada saat mengupload nama TMT itu ada beberapa yang terjadi perbedaan. Hal itu yang membuat usulan pensiun menjadi terhambat. Seharusnya bisa dilaksanakan secara cepat karena terkendala dengan adanya perbedaan itu, maka itu yang mempersulit atau memperlambat usul pensiun. Kemudian syarat-syarat yang pada saat penginputan DPCP, saya berharap pada saat penginputan di sini kita sama lihat pada saat penginputan DPCP, proses pemberhentian di sini kita lihat pada saat verifikasi data. Setelah data itu kita verifikasi apakah itu dapat diberi, saya rasa semua proses dapat diberikan pensiun, terkecuali untuk mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memerlukan perbaikan. Setelah proses itu kita mengajukan ke usul itu melalui aplikasi ke Kanrek. Setelah mendapatkan pertimbangan teknis, baru usul tersebut kita terbitkan SK pemberhentian. Kemudian dalam rangka peningkatan layanan, di sini mungkin saya memberitahu kepada Bapak Ibu BKD Lampung untuk proses atau progres layanan Bapak Ibu bisa melihat melalui website BKD Provinsi Lampung.
Di situ ada tracking layanan. Jadi untuk progres layanan tidak hanya bisa diakses oleh operator, tapi bisa oleh yang bersangkutan melalui website BKD. Tracking layanan, di situ Bapak Ibu bisa menginput NIP-nya, kemudian pilih jenis layanan. Sehingga tidak perlu Bapak Ibu sesuai dengan prinsip digitalisasi yang tadi sudah diterangkan dengan Ibu Dian, tidak perlu lagi datang ke BKD untuk menanyakan. Jadi melalui digitalisasi ini, melalui layanan website ini, kita bisa melihat progres layanan yang telah diberikan oleh BKD sampai di mana proses tersebut. Baiklah, untuk syarat-syarat lain untuk persyaratan usul pensiun, sama seperti lain, saat ini kita masih menggunakan paperless, yaitu masih mengurangi, belum menghilangkan ya. Mungkin ke depan kita nanti rencananya kita menghilangkan berkas, jadi kita benar-benar pure menggunakan e-dokumen melalui aplikasi. Baiklah Bapak Ibu, untuk penulisan yang kembali lagi saya bilang tadi, yang untuk penginputan data pada DPCP, keterangan nama pada anak itu harus disesuaikan dengan akte lahir. Kemudian untuk anak-anak yang berusia di bawah 25 dan belum menikah itu harus dicantumkan. Apabila pasangan kita di PNS dan anak tersebut masih di dalam tanggungan, masih menjadi tanggungan pasangannya, tapi untuk pengusulan dan pengisian pada DPCP itu harus tetap di-input, itu sebagai ahli waris. Banyak kejadian usul pada penginputan DPCP itu kita kembalikan dikarenakan anak-anak yang menjadi tanggungan di pasangan tapi tidak dicantumkan pada usul pensiun si pasangan tersebut. Maksud saya, seandainya kita suami istri itu pasangannya PNS, jadi nama anak tetap dicantumkan. Mungkin di suami itu sebagai tanggungan, tapi di kita dicantumkan sebagai ahli waris. Terkadang banyak yang tidak mencantumkan karena merasa data anak itu sudah tercantum atau sudah menjadi tanggungan pasangan. Kemudian jadi hal terkecil apapun pada saat pensiun itu menjadi saringannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk hal terkecil seperti pencantuman gelar pada saat kita usulkan itu bisa dikembalikan ke kita, dianggap TMS karena pada saat yang bersangkutan ada gelar tidak dicantumkan atau memiliki gelar tapi belum ada pelakatan gelarnya. Jadi hal tersebut juga dapat mempengaruhi usul pensiun. Seharusnya itu bisa berjalan dengan cepat, tapi karena ada perbaikan itu menjadi lambat. Kemudian saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu yang memiliki data perkawinan kedua, bahwa data-data anak yang dari perkawinan pertama itu tetap kita input sepanjang berusia di bawah 25 dan belum menikah. Dan saya berharap kepada para pejabat kepegawaian pada saat penandatangan DPCP untuk diyakini kebenaran data tersebut. Karena hal ini dasar kami untuk mengusulkan usul pensiun yaitu DPCP. Yang terbaca pada DPCP itulah data yang terbaru. Jadi saya berharap pembaharuan data itu harus benar-benar dilihat. Jadi pada saat penandatanganan bagi para pejabat pengelola kepegawaian harus benar-benar diyakini oleh yang bersangkutan bahwa data yang sudah tercatat pada DPCP itu data yang benar dan valid, sehingga pada saat penetapan SK atau penerbitan SK itu tidak terjadi kesalahan. Kemudian mungkin saya di sini menginformasikan bagi calon pensiun yang memiliki kesempatan untuk kenaikan pangkat, saya berharap usulkan dulu kenaikan pangkatnya, jadi tidak berbenturan. Setelah kenaikan pangkatnya itu selesai, baru bisa mengusulkan pensiun, karena mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Adapun syarat-syarat kenaikan pangkat pengabdian, mungkin kita sudah tahu, memiliki masa kerja 30 tahun dan memiliki masa pangkat terakhir cukup 1 bulan. Kalau dia memiliki masa kerja 30 tahun, cukup memiliki masa pangkat terakhir 1 bulan, dan memiliki masa kerja 20 tahun,
memiliki masa pangkat terakhir 1 tahun. Jika memiliki masa kerja 10 tahun, harus memiliki masa pangkat 2 tahun terakhir. Uh, salah satu persyaratan selain DPCP, syarat mutlak untuk mendapatkan kenaikan pangkat adalah surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak pernah dikenakan hukuman pidana. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Untuk selanjutnya, dalam rangka peningkatan layanan, kami telah berupaya untuk melakukan pengamprahan kenaikan pangkat pengabdian ke BPKAD sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan kenaikan pangkat pengabdian pada PNS dimaksud. Kemudian sebagai informasi bahwa mungkin selama ini yang kita tahu mitra bayar taspen pada pembayaran gaji pensiun itu hanya BRI. Jadi mungkin di sini sebagai informasi bahwa mitra bayar taspen saat ini selain BRI ada Bank Lampung, BNI, BSI, CIBI Bukopin, Bank Mandiri Taspen, BTPN, dan kantor pos. Saya berharap ini menjadi informasi bagi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang akan pensiun bahwa saat ini mitra bayar taspen sudah banyak sehingga memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu. Kemudian di sini juga saya akan memberitahu bahwa mungkin pada saat kita mengetahui ada salah satu PNS tempat kita yang meninggal dunia tidak memiliki hak waris, belum menikah, itu dapat diusulkan ke BKD sebagai usulan untuk penetapan SK, karena dasar usulan dari OPD itu manfaatnya bisa digunakan bagi ahli waris untuk mendapatkan pengembalian iuran pensiun. Jadi pengembalian iuran pensiun ini dapat dibayarkan oleh Taspen setelah ada penetapan SK dari BKD. Dan mungkin di sini juga saya menginformasikan selama ini bagi pensiun meninggal dunia itu mendapatkan gaji terusan selama 4 bulan. Nah, untuk yang pensiun aktif meninggal dunia tidak memiliki hak waris, itu tidak dibayarkan gaji terusannya. Selama ini ada beberapa case yang PNS aktif meninggal dunia itu dibayarkan gaji terusannya, padahal itu tidak dibayarkan. Sehingga pada saat pengembalian iuran, ahli waris harus mengembalikan uang tersebut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sebagai langkah awal dari peningkatan layanan digitalisasi pemberian ASN, kami telah berupaya secara bertahap untuk mengurangi pengajuan dokumen fisik. Jadi ke depan semoga kita nanti pengajuan layanan pensiun secara digital less paper, bukan paperless lagi. Jadi bukan minim kertas tapi menghilangkan kertas. Kemudian salah satunya lagi kita melakukan layanan itu dapat kita lihat progres layanan yang saya bilang tadi melalui website BKD Provinsi Lampung. Bisa kita buka website BKD Lampung, kemudian tracking layanan, di situ Bapak Ibu. Jadi tidak melalui operator, yang bersangkutan bisa buka dan mengetikkan NIP dan jenis layanan, sehingga kemudahan itu yang bisa meningkatkan layanan digital di BKD khususnya. Jadi untuk mereka-mereka yang berada di lokasi jauh, itu dapat memberi manfaat, memberi kemudahan. Jadi tidak perlu ke BKD untuk bertanya atau melalui operator, tapi dari PNS yang bersangkutan bisa langsung menginput layanan, melihat tracking layanannya melalui website BKD Provinsi Lampung. Mungkin selama ini yang tidak familiar dengan website BKD Provinsi Lampung, dengan adanya sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa menginfokan kepada rekan-rekan untuk melihat progres layanan yang sudah diajukan melalui website BKD Provinsi Lampung. Kemudian ke depan, karena selama ini penandatanganan SK pensiun masih secara manual, sesuai dengan judul sosialisasi ini kita akan melakukan peningkatan layanan. Jadi ke depan penandatanganan keputusan tentang pensiun akan dilakukan secara digital. Demikian materi dari saya, semoga materi ini dapat menambah ilmu dan memberikan informasi bagi rekan-rekan yang
pensiun maupun bapak-bapak ibu pejabat sekolah. Semoga ke depan layanan kepegawaian akan makin baik, efektif, efisien, sehingga penerbitan SK dapat tepat waktu dan cepat. Mari kita bersinergi untuk mewujudkan layanan ini menjadi efektif, sehingga BKD menjadi acuan untuk yang lain bahwa layanan digital itu merupakan suatu kebutuhan. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri, terima kasih atas materinya. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa masuk di kami terkait pertanyaan pensiun. Sepertinya banyak yang tertarik tentang pensiun dini, mungkin bisa dijawab. Saya bacakan pertanyaan yang pertama. Di samping alasan karena sakit menahun atau jarak kerja, adakah alasan lain yang diizinkan untuk pengajuan pensiun muda atau dini? Apa saja syarat dan ketentuannya? Baik, mungkin bisa Ibu Sri jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Izin Bu Resti. Jadi alasan untuk pensiun dini itu maaf, ulangi. Mohon izin, di samping alasan karena sakit atau jarak kerja, apakah ada alasan lain? Apakah ada alasan lain selain sakit menahun dan jarak kerja yang diizinkan untuk pengajuan pensiun dini? Apakah syarat dan ketentuannya? Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu yang mengajukan pertanyaan. Jadi untuk pengajuan usul pensiun dini, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Dian, usul pensiun atas permintaan sendiri itu sepanjang ada izin dari PPK itu diizinkan. Jadi kalau untuk tapi kan harus memenuhi syarat ketentuan. Sepanjang pekerjaannya dan atasan menyetujui untuk berhenti itu diizinkan. Tapi yang kembali lagi saya ingin ke yang bersangkutan karena ada syarat dan ketentuan apabila APS atau pensiun atas permintaan sendiri itu tidak akan mendapat jaminan pensiun atau kita sebut gaji PNS yang selama ini kita sebut gaji PNS itu harus memenuhi syarat 50 tahun dan usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Nah, syarat-syarat lain jika yang bersangkutan berhenti untuk alasan atau mengurus yayasan atau apa itu diizinkan, diperbolehkan. Jadi tidak hanya karena sakit atau jarak jauh, kalau yang bersangkutan ingin mengajukan pensiun itu diizinkan sepanjang atasannya mengizinkan ya Bu ya Bapak. Sepanjang atasannya mengizinkan. Jadi syarat utama itu permohonan bersangkutan yang diizinkan oleh atasan. Izin itu berupa mungkin yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan yang masih ada tanggungan pekerjaan. Jadi tidak hanya sakit atau jarak jauh itu bisa diberikan untuk pensiun atas permintaan sendiri. Tapi ya itu saya kembalikan bahwa untuk memenuhi apakah yang bersangkutan dapat gaji atau tidak jaminan pensiun itu harus memenuhi syarat 50 tahun dan usia masa kerja 20 tahun. Jadi syarat mutlak untuk mendapatkan jaminan pensiun itu berusia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Jadi di luar itu untuk berhenti kapanpun bisa. Cuma kita kembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Apakah dia berhenti dengan tidak menerima jaminan pensiun yang bersangkutan mau, tapi jika tidak mau, ya harus memenuhi syarat 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Di luar itu untuk berhenti sepanjang ada persetujuan dari atasan dan disetujui oleh PPK itu diperbolehkan. Jadi tidak hanya sakit atau jarak jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ya ini masih tentang meninggal dunia ya. Apakah status CPNS yang karena sesuatu
meninggal dunia dapat diberhentikan dengan mendapatkan tunjangan pensiun dan bagaimana prosedurnya? Mungkin bisa dijawab. Baik, sesuai dengan aturan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 bahwa CPNS tidak berhak untuk mendapatkan gaji pensiun atau jaminan pensiun. Syarat-syarat untuk pengajuan THT, permohonan yang bersangkutan kepada BKD, kemudian nanti kita menerbitkan SK pemberhentiannya. Jadi secara tegas di Undang-Undang menyatakan bahwa untuk CPNS tidak mendapatkan gaji pensiun bulanan, tapi ada pengembalian. Hak yang didapatkan yaitu pengembalian tabungan hari tua. Jadi untuk CPNS saya tekan lagi tidak mendapatkan jaminan pensiun. Syarat-syarat untuk mengusulkan pensiun seperti biasa permohonan yang bersangkutan diajukan melalui aplikasi. Nanti kita bantu proses penerbitan SK. Mungkin kita sebut dengan SK pemberian tanpa hak pensiun. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana status ahli waris apabila suami sudah meninggal, anak sudah di atas 21 tahun tetapi belum menikah, apakah masih mendapat gaji terusan? Bisa dibantu dijawab, Ibu Sri? Baik, Bu Moderator. Yang tadi saya bilang untuk PNS aktif ya. PNS aktif meninggal dunia tanpa ahli waris, anak belum menikah itu mendapatkan pensiun anak, mendapatkan pensiun. Jadi usul pensiun anak nanti diterbitkan SK pensiun anak. Tapi catatan ya untuk anak belum menikah dan usia di bawah 25 tahun. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak memiliki anak, suami meninggal, kita terbitkan SK kita sebut SK tanpa ahli waris. Nanti hak yang didapatkan yaitu di samping tabungan hari tua, jaminan kematian, dan pengembalian iuran pensiun. Nah, tapi untuk ahli warisnya nanti kalau dia sudah tidak punya suami, punya anak, ahli warisnya itu kepada orang tua, terutama kepada bapak. Jika bapak tidak ada, kepada ibu. Jika ibu tidak ada, kepada adik-beradik. Tapi itu harus ditetapkan SK akte waris dari pengadilan. Dan itu syarat mutlak, ada SK penetapan ahli waris dari pengadilan. Begitu, Moderator. Baik, terima kasih Ibu Sri. Pertanyaan berikutnya mungkin sudah sering kita dengar dan mungkin banyak pertanyaan juga dari pegawai-pegawai, yaitu tentang apakah BUP sekarang 59 tahun. Mungkin bisa dijawab terkait dengan aturan ini. Ini mungkin sudah jadi viral. Di TikTok berseliweran bahwa batas usia pensiun kita jadi 59 dan banyak yang menanyakan ke BKD hal ini. Jadi saya informkan di sini bahwa sampai saat ini untuk usia pensiun kita mengacu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69, Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN, bahwa batas usia pensiun tetap berlaku 58 mungkin di sini bagi pejabat, bagi yang memiliki jabatan pelaksana. Jadi BUP tetap di 58. Kemudian bagi JF fungsional madya 60 tahun dan JF fungsional ahli utama 65 tahun. Di luar itu tidak ada aturan yang menyatakan bahwa BUP untuk jabatan pelaksana 59 tahun. Dan saya berharap ini menjadikan informasi sehingga berita bahwa batas usia pensiun jadi 59 tahun itu hanya hoak. Terima kasih informasinya Ibu Sri. Pertanyaan terakhir yaitu tentang apakah ASN yang sering izin sakit, surat izin sakitnya apakah bisa berulang-ulang dan berapa lama batas maksimalnya? Mungkin mungkin berbicara ini mungkin di undang-undang PP tentang cuti diterangkan bahwa izin sakit itu terbatas. Kemudian kalau sering-sering sakit, saya menyarankan untuk diajukan cuti sakit. Jadi cuti sakit itu sesuai dengan PP cuti diberikan untuk paling lama pertama 1 tahun.
Jadi itu pun harus ada dasar dari ketua tim penguji kesehatan. Jadi rekam dari ketua tim penguji kesehatan tersebut sebagai dasar penerbitan cuti. Setelah 1 tahun yang bersangkutan tidak juga sembuh atau masih sakit terus-menerus, diberikan cuti selanjutnya selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan masih juga sakit, saya sarankan untuk diajukan pensiun ujur. Jadi di sini ada, saya mungkin lupa tadi saya informasikan. Di sini juga saya informasikan kalau untuk pensiun atas permintaan sendiri untuk mendapatkan jaminan pensiun ada syarat dan ketentuan harus memiliki usia 50 tahun, masa kerja 20 tahun. Tapi untuk usul pensiun ujur atau karena sakit itu tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi walaupun usianya di bawah 50 tahun atau masa kerja 20 tahun, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji pensiun. Tapi dengan syarat bahwa harus ada surat rekomendasi dari Ketua Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pemerintah yang menyatakan yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi seperti biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sri Asmawati atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Ya, baik, kepada Bapak dari Kabupaten Pringsewu, dipersilahkan. Ya, izin Ibu mau tanya Ibu. Tadi kan ada informasi kaitannya dengan surat pernyataan tidak dihukum ya. Beberapa waktu lalu kan kami sudah mengajukan usulan pensiun, tetapi untuk form surat pernyataan tidak dihukum atau melakukan pelanggaran, apakah itu nanti tersedia di dari BKD sendiri atau memang kami yang menyediakan dari sekolah masing-masing gitu Ibu? Terima kasih. Baik, Bapak dari Pringsewu Pak ya? Pak. Ya, udah. Jadi gini Pak, berdasarkan peraturan Kepala BKN nomor 2 tahun 2018 bahwa penerbitan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan maupun hukum pidana itu ditandatangani oleh pejabat pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menangani kepegawaian dalam ini Kepala BKD. Tapi untuk penerbitan dari Kepala BKD itu harus diusulkan dari masing-masing. Kalau mungkin dari sekolah itu jadi untuk diketahui dari kepala dinasnya, baru Ibu kita di sini dasar dari usulan tersebut baru kita terbitkan. Jadi kan mungkin karena selama ini data untuk hukuman belum update ya, ke depan semoga update, jadi kita tidak memerlukan lagi dari dinas karena untuk hukuman ini kan hanya hukuman tingkat sedang maupun berat. Jadi harus ada usulan dari dinas. Di aplikasi mungkin Bapak Ibu tahu di aplikasi SAPKTE pensiun itu sudah ada formatnya untuk hukuman disiplin dan pidana. Bapak Ibu, jadi dari sekolah mengusulkan, mungkin yang tahu persis yang bersangkutan pernah kena hukum atau tidak kan dari sekolah ke dinas, nanti dinas mengajukan ke kami. Dasar itulah penerbitan surat pernyataan disiplin yang akan ditandatangani Ibu Kepala BKD. Artinya kita tetap mengusulkan ya Bu ya ke ke dinas. Kemudian satu lagi Bu, ini kan di SAPKT ketika sudah menambahkan usulan nama yang akan pensiun gitu, misalkan BUP, kira-kira berapa lama Bu di SAPKT itu akan terupdate bahwa memang berkas itu sudah terproses atau belum gitu, sehingga kan kami yang ada di sini begitu sudah upload berkas, nah di situ nanti ada keterangan strip gitu, kami belum apakah ini sudah diproses atau belum kan kami nggak tahu, sehingga nanti kan kami bisa menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa mohon maaf ini berkas sudah diproses, berarti berkas Ibu atau Bapak aman gitu. Tapi kalau memang sudah diproses tapi ada berkas yang kurang, itu kan mungkin perlu disampaikan gitu Bu. Terima kasih Bu.
Baik Pak Edi, mungkin di sini itu karena kita kan sedang melakukan peningkatan layanan digital. Eh, karena selama ini untuk sekolah-sekolah itu harus melalui dinas. Jadi karena dari dinas ke kita juga terkadang itu agak lama. Jadi insya Allah pada saat berkas itu sudah di kami, usulan itu ada di kami, progres itu sudah kita lakukan cepat di aplikasi. Jadi makanya ada peningkatan layanan digital ini saya bilang sekarang sudah bisa. Jadi yang bersangkutan tidak melalui operator pun bisa melihat progres layanan melalui website BKD. Jadi di situ yang bersangkutan bisa lihat kekurangannya atau apa yang harus diperbaiki. Ke depan insya Allah kita sama-sama memperbaiki. Semoga usulan masuk mungkin sehari dua hari langsung kita tindak lanjuti. Oke, terima kasih Bu informasinya itu aja. Sama. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Freddy atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Ibu Sri atas penjelasannya. Mungkin kita akhiri sesi tanya jawab hari ini. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Link presensi akan ditutup 1 jam setelah acara ini berakhir. Dan untuk sertifikat akan di-share melalui link yang sama dalam waktu 7 sampai dengan 10 hari kerja. Demikian acara hari ini. Terima kasih kepada para narasumber atas waktu dan ilmunya. Dan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.